memastikan produk yang diberikan ke pasien tetap murni dan stabil. Untuk slide selanjutnya yaitu konsep radio labeling, dapat dilihat pada poin di layar bagian teman-teman, yaitu radio labeling adalah proses mengikat radioisotop pada molekul target. Keberhasilannya diukur dengan RCP dan stabilitas faktor seperti pH suhu, waktu reaksi, dan molar aktif, yang sangat mempengaruhi hasil. Proses ini harus dilakukan di lingkungan dengan kontrol ketat untuk aman. Selanjutnya pembuatan ulang sintesis LUTSFA. Sintesis dilakukan dengan mereaksikan satu produk yaitu LUCl3 dan FMAI dan T pada pH 4 hingga 4,5, suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit, dan shared heat yang mengandung G-nestic acid dan ascorbic acid digunakan untuk mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Setelah labeling ditambahkan DTPA untuk mengikat lutetium bebas dan etanol sebagai stabilisator, sehingga kemurnian dan stabilitas produk terjaga. Selanjutnya proses sintesis. Model skala kecil digunakan untuk menguji parameter sintesis sebelum produksi klinis, saat model skala kecil digunakan untuk menguji dan mengoptimasi parameter sintesis dengan resiko minimum. Reaksi dilakukan dalam mikroskop atau field Corsa dengan molar activity tertentu. Penambahan DTPA dan etanol setelah reaksi membantu mengikat radionuklir bebas dan mempertahankan kemurnian radiokimia hingga siap untuk uji. Setelah labeling, DTPA dan etanol ditambahkan untuk mengikat radionuklir bebas dan meningkatkan stabilitas. Selanjutnya, optimasi sintesis. Optimasi dilakukan dengan mensukseskan konsentrasi future heat dan menambahkan etanol 1% untuk mengurangi hidrolisis. Angka pengenceran 200 guna meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi penggunaan produk. Hasil optimasi menunjukkan RCP tetap di atas 95% hingga 6 jam setelah produksi. Selanjutnya, skala produksi klinis. Pada produksi klinis, proses dilakukan dengan volume akhir 5 mili atau 100 mili. Hasil pengujian menunjukkan RC di atas 98% dan RCP di atas 95% hingga 4 jam pasca produksi. Penggunaan siring membantu mempertahankan kemurnian lebih lama, sedangkan gas digunakan untuk administrasi langsung di pasien. Konsep quality control. Visi bertujuan memastikan keamanan, kemurnian, dan efektivitas radioisotop sebelum digunakan. Namun promosi mencakup RCD, RCP, pH, stabilitas, dan endotoksin. Metode utama yang digunakan adalah radioaktivasi untuk pemeriksaan ketat dan HPLC untuk analisis kemurnian. Pada slide ini, radioteosin memisahkan komponen radioaktif berdasarkan pergerakan di media padat. Metode ini cepat, mudah dilakukan, dan efektif untuk mengukur RCA, tetapi kurang sensitif dalam mendeteksi radiolisis atau impuritas kimia yang kompleks. Sedangkan HPLC memisahkan komponen berdasarkan interaksi dengan fase diam dan fase gerak. Keunggulannya adalah kemampuan mendeteksi radiolisis dan mengukur RCP dengan akurat. Namun metode ini memerlukan waktu lebih lama dan peralatan yang lebih kompleks dibanding radioteosi. Adapun perbandingan radioteosi vs HPLC. Radioteosi unggul dalam kecepatan dan kesederhanaan untuk mengevaluasi RCA, sedangkan HPLC memberikan analisis detail terhadap RCP dan impuritas. Kombinasi keduanya memberikan hasil fungsi yang komprehensif dan lebih memungkinkan untuk perawatan produk. Slide selanjutnya, hasil fusi dan radiolisis. Semua batch menunjukkan RCA 98% lebih besar pada awal produksi. Namun analisis HPLC mengungkap penurunan RCP seiring waktu akibat radiolisis. Jika RCP turun menjadi 50%, kemampuan ikatan deteksi target menurun sekitar 27%, sehingga mempengaruhi efektivitas klinis. Validasi fusi. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran RCA dan
dua metode berbeda yaitu radio PLC dan HPLC. Uji stabilitas